Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat hingga 12 Juli 2023 kasus hewan ternak yang terinfeksi penyakit lampi skin disease atau LSD di Provinsi Lampung sebanyak 1.303 kasus. 972 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara itu, Disnakeswan Kabupaten Lampung Selatan mencatat sebanyak 3.000 ekor sapi di Lampung Selatan terjangkit penyakit LSD, 160 diantaranya dilaporkan mati. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Anwar Bahri mengatakan jumlah kasus tersebut tersebar di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Anwar mengatakan total 1.303 kasus, sembuh 972, proses penyembuhan 319 ekor, potong bersyarat 9 ekor dan mati 3 ekor. Namun, terdapat beberapa perbedaan data terkait kasus terkonfirmasi LSD pada hewan ternak, khususnya di Lampung Selatan, di mana pada data yang dirilis Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan, terdapat sebanyak 3.000 hewan ternak yang terjangkit LSD. Terkait perbedaan data tersebut, Anwar menjelaskan total populasi sapi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan kurang lebih 136.672 ekor yang tersebar di 17 kecamatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan, tercatat 131 kasus. Dari jumlah kasus tersebut juga menyerang hampir 3.000 ekor sapi dan setelah mendapatkan penanganan secara cepat, 2.400 sapi mengalami kesembuhan. Anwar menjelaskan bahwa kasus suspek LSD ini tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Dari total populasi di Lampung Selatan, sekitar 2,1% sapi suspek LSD. Dari bulan Maret 2023 sampai saat ini, sekitar 160 ekor sapi yang mengalami kematian tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Kematian tersebut diperkirakan oleh beberapa sebab dan tidak semua disebabkan oleh LSD. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit LSD telah mengupayakan beberapa langkah di 15 kabupaten kota, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, dengan diantaranya pengobatan melakukan tindakan pemberian suportif terapi dan pencegahan infeksi sekunder pada ternak yang terjangkit LSD atau menunjukkan gejala LSD, melakukan isolasi ternak yang sakit atau menunjukkan gejala LSD, melaksanakan pemotongan bersyarat pada ternak terjangkit LSD guna mencegah penyebaran penyakit LSD. Anwar menuturkan, pengetatan lalu lintas ternak, peningkatan biosecurity kandang, dan kontrol vektor serangga pembawa virus penular penyakit LSD seperti caplak, lalat, dan nyamuk. Vaksinasi LSD mendorong pelaksanaan vaksinasi LSD secara mandiri oleh peternak dan pelaku usaha peternakan. Sedangkan saat ini, kasus LSD yang terjadi di Lamsel masih didalami oleh pihaknya dan beberapa hari terakhir, tim Lamsel, Provinsi dan Balai Veteriner telah turun ke lapangan untuk pengambilan sampel, penelusuran kasus dan pengobatan. Terkait jumlah sapi penggemukan yang sudah divaksin, berdasarkan data yang dihimpun saat ini, sudah ada sebanyak 115.890 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah di Lampung. Pendistribusian vaksin pun saat ini masih terus berjalan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 84.880 dosis vaksin yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Lampung. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Lamsel merilis sekitar 3.000 ekor ternak sapi di Lamsel terpapar banyak sekitar 3.000 ekor ternak sapi di Lampung Selatan terpapar penyakit LSD dan 160 ekor diantaranya dilaporkan mati. Kepala Disnakeswan Lamsel, Rini Aryasi mengungkapkan, data tersebut laporan dari awal mulai masuknya LSD. Disinggung mengenai jumlah sapi di Lampung Selatan yang terserang LSD, Rini Aryasi menjawab ada sekitar 3.000 ekor. Rini Aryasi menjelaskan bahwa dari 3.000-an ternak sapi yang terpapar sejak adanya LSD, yang terlaporkan sudah sembuh dan dalam masa penyembuhan atau pemulihan sekitar lebih dari 2.000 ekor. Sedangkan sisanya sedang dalam masa pengobatan. Dari sekitar 160 ekor yang dilaporkan mati, terdiri dari 85 ekor potong paksa atau jual murah.
Artinya, peternak terpaksa memotong sapinya atau menjual murah karena khawatir LSD menjadi semakin parah. Kemudian, sekitar 70 ekor pedet atau anak sapi yang mati karena tertular dari induknya dan anak sapi masih kurang daya tahan tubuhnya, sehingga sangat rentan terhadap penyakit LSD, dan sisanya 5 ekor sapi dewasa. Sementara, Disnakeswan Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel mencatat sebanyak 3.000 ekor sapi di Lamsel terjangkit penyakit lampis skindisi atau LSD. 160 ekor diantaranya dilaporkan mati. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Kabupaten Lampung Selatan, Rini Aryasi mengatakan sebanyak 3.000 sapi di Lamsel terjangkit penyakit LSD, sesuai data laporan dari awal mulai masuknya LSD. Rini menjelaskan dari 3.000 ternak sapi yang terpapar sejak adanya LSD yang terlaporkan sudah sembuh dan dalam masa penyembuhan atau pemulihan sekitar lebih 2.000 ekor. Rini mengimbau kepada peternak agar proaktif jika ternaknya ditenggarai bergejala LSD, berupa diawali dengan demam, lalu muncul benjolan-benjolan di kulitnya untuk segera melaporkan ke petugas puskeswan terdekat. Sementara itu, Disnakeswan Provinsi Lampung mencatat hingga 12 Juli 2023, kasus hewan ternak terinfeksi penyakit LSD di Lampung sebanyak 1.303 kasus dan 972 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, melalui bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Anwar Bahri mengatakan jumlah kasus tersebut tersebar di 11 kabupaten atau kota se-Lampung. Anwar menerangkan, pendistribusian vaksin saat ini masih terus berjalan. Hingga saat ini sudah sebanyak 84.880 dosis vaksin yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.